Salam, selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik ya, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh bertemu dalam ibadah hari minggu. Walaupun melalui online kita tetap bersyukur. Ya, kita akan puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, sekarang kita akan berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dari 1 minggu lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk bersama-sama memuji dan mendengar akan firman-Mu. Sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita puji Tuhan, berlimpah suka cita di hatiku. Berlimpah suka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman kebenaran-Mu. Kuasai hati, pikiran kami, biarlah kami dapat mendengar firman itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Deborah Baratiku. Halo anak-anak sekalian. Kalau tadi Ibu Guru Yeti sudah menyapa anak-anak, maka Ibu Guru Deborah juga rindu untuk menyapa anak-anak sekalian. Selamat pagi dan shalom semuanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kita bersama-sama membacanya ya. 3, 2, 1. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Iya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya,
Maka kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan dengan pokok cerita, ambillah anak yang kau kasihi dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saya ulangi, ambillah anak yang kau kasihi, kemudian hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Ibu Guru bercerita, saya mau menoleh ke belakang sejenak saja tentang cerita kita minggu lalu. Masih ingatkah kalian? Saya cerita, Terah melahirkan anak namanya Abraham, Nahor, dan Haran. Haran itu melahirkan Lot. Lot masih muda, lalu Haran meninggal di tempat kelahirannya namanya Ur Kasdim. Nah, suatu ketika, lalu Abraham atau Abram dulu, sekarang dikatakan Abraham, dia keluar dari Ur Kasdim dan dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa mengembara, dan dia membawa Lot. Suatu saat, lalu tiba di tanah namanya tanah Negeb. Di sana Abraham dan Lot diberkati oleh Tuhan. Begitu mereka berdua kaya raya, mempunyai banyak hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Begitupun Lot juga diberkati oleh Tuhan. Tapi tanah Negeb itu tidak luas, sempit. Maka gembala Abraham bersama dengan gembala Lot sering berantem, sering berkelahi gara-gara rumput untuk ternaknya. Nah, akhirnya mereka berdua bersepakat untuk berpisah. Lalu Abraham mulai mengatakan kepada Lot, "Semua tanah ini
untuk kita tinggal di atasnya. Kalau begitu, mari kita berdua berpisah. Kalau kau ke utara, maka saya ke selatan. Kalau kau ke selatan, maka saya ke utara. Maka terjadilah perpisahan di antara mereka. Lalu Lot pergi mencari tanah yang berlimpah airnya, namanya lembah Yordan dekat Sodom dan Gomora. Disitulah Lot tinggal. Lalu Abraham pergi dan dia tinggal di Mamre dekat Hebron. Nah, anak-anak yang kekasih, minggu lalu Bapak Guru bercerita tentang Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan, dihanguskan oleh Tuhan karena Tuhan marah, karena Tuhan murka, di mana orang Sodom dan Gomora itu tidak ada yang benar di mata Tuhan. Mereka berbuat kejahatan, mereka berkelahi, mereka merampas hak satu dengan yang lain, mereka berzina. Pokoknya tidak ada ketaatan di tanah Sodom dan Gomora. Maka Tuhan membinasakan, dikatakan di dalam firman Tuhan, Sodom dan Gomora ditunggang balikkan karena kemarahan Tuhan, kecuali Lot bersama dengan keluarganya yang selamat. Namun demikian, istri Lot juga menoreh ke belakang karena melihat dia punya harta, maka istri Lot menjadi tiang garam. Nah, apa hubungannya? Betul, hubungan Lot dan Abraham adalah bersaudara atau sedara. Abraham mempunyai ponakan namanya Lot. Lot juga memanggil Abraham. Jadi itu adalah hubungannya. Kedua-duanya dia setia di hadapan Tuhan. Kalau Abraham setia, Lot juga setia. Nah, sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam cerita kita hari ini. Kita sudah tahu bersama bahwa Abraham dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Ishak dari Sarah. Anak satu-satu. Nah, suatu ketika lalu Tuhan menguji bagaimana kesetiaan Abraham. Lalu dia katakan, Abraham, bangunlah, pergilah, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu untuk Allah. Nah, pagi-pagi benar, lalu Abraham bangun. Dia mulai mempersiapkan, memasang pelana pada keledainya, mengambil kayu untuk mau dibawa, memanggil kedua bujangnya atau orang suruhannya, termasuk Ishak di bawahnya, dan dia pergi ke suatu tempat yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, mereka berjalan selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Begitu tiba di sana, lalu Abraham melayangkan pandangannya, wah, di sana sudah terlihat. Disitulah tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk memberikan korban persembahan, namanya tanah Moria. Nah, saat itu lalu Abraham mengatakan kepada pembantunya, tinggallah kamu di sini, jagalah dirimu dan keledaimu, dan saya dengan anak ini akan pergi untuk bersembayang di sana. Selesai kami bersembayang, lalu kami kembali di tempat ini. Nah, anak-anakku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya mereka berjalan bersama-sama. Lalu kayu dipikul oleh Ishak. Sebentar berjalan lalu dia bilang, ayah atau bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, sudah ada pisau. Mana binatang yang akan dikurbankan, yang akan dipersembahkan untuk Tuhan? Apa jawab Abraham? Anakku, jangan ragu. Tuhan semua yang akan mempersiapkan itu semuanya. Nah, begitu tiba di suatu tempat, lalu mereka naik ke atas gunung bersama-sama berdua. Lalu Abraham membangun suatu mezbah di situ. Dibangunlah mezbah di situ, lalu kayu itu dirapikan, lalu diikat, kemudian diambillah itu Ishak, diikat di atas kayu.
Sesudah diikat dengan bagus, dengan rapi, baru kayu itu akan dinaikkan di atas mezbah untuk dipersembahkan. Begitu Abraham mengambil pisaunya untuk menyembelih daripada Ishak, maka ada suara Tuhan atau suara malaikat dari langit mengatakan, Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anak itu, jangan engkau apa-apakan anak itu. Aku sudah tahu bahwa engkau begitu tulus kepadaku, begitu takut akan Allah, sehingga anakmu yang satu-satunya, anakmu yang tunggal itu, engkau mau mempersembahkan kepadaku. Nah, jadi tidak jadi Abraham menyembelih atau membunuh anaknya. Begitu Abraham menoleh ke samping atau ke belakang, maka dilihatnya di sana ada seekor keledai atau seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka diambillah Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ganti daripada Ishak anaknya itu. Nah, selanjutnya suara Tuhan yang kedua, dia katakan di dalam firman Tuhan di dalam ayat 16 dan 17, dikatakan, aku bersumpah demi diriku, ini kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku bahwa engkau akan diberkati, engkau akan kuberkati termasuk dengan keturunanmu, karena engkau begitu tulus, begitu setia mendengarkan perintahku dan takut kepada Allah. Karena itu aku bersumpah, aku berjanji bahwa dari keturunanmu lah akan lahir banyak orang untuk menutupi bumi ini. Beranak cuculah, berkembang biaklah seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, sesudah itu lalu Ishak bersama dengan Abraham pulang ke tempat di mana pembantunya itu menunggu. Selanjutnya di dalam perjalanan, lalu Abraham bersama dengan rombongannya, dia pergi dan tinggal di satu tempat namanya Berseba. Adapun pesan daripada Tuhan bahwa nanti keturunanmu akan menduduki kota-kota di mana musuhnya berada. Berarti dimanapun keturunannya berada, dia akan menguasai kota dimanapun keturunan daripada Abraham berada. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, tantangan diperhadapkan oleh Tuhan kepada Abraham yang luar biasa beratnya. Coba, anak satu-satunya diminta oleh Tuhan, atau Tuhan menguji Abraham sampai di mana kesetiaan daripada Abraham. Ternyata anak yang satu-satunya dari Sarah rela dikorbankan karena Abraham itu begitu setia dan begitu taat hanya kepada Allah saja. Karena itu Abraham memiliki iman yang teguh, yang sungguh-sungguh, dan dia meyakini bahwa semua janji Allah akan ditepati kepadanya. Karena itu anak-anak sekolah minggu, janji juga Tuhan kepada Abraham, kita sudah dengarkan tadi, bahwa Abraham diberkati Tuhan. Dikatakan Abraham adalah bapa segala bangsa. Abraham diberkati bersama dengan keturunannya, sekali lagi saya katakan, akan menguasai bumi ini, berkembang biak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mari kita yakin, mari kita teguhkan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Jangan kita kendor. Apapun terjadi, apapun rintangan di depan kita, kita tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Abraham yang begitu setia, anak satu-satunya juga ingin dikorbankan karena dia takut akan Allah. Karena itu anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sering terjadi di lingkungan kita, terutamanya anak-anak muda sekarang. Iya, karena canggih dikatakan mau melaksanakan atau mau kerja
Kerja apa? Kerja kelompok. Ternyata dia pergi nonton di bioskop. Itu namanya tidak setia kepada Tuhan. Itu salah satu contoh. Ya, suka-suka bohong di orang tua. Karena itu mulai dari sekarang anak-anak masih punya kesempatan untuk selalu berbuat yang terbaik dan selalu setia kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, tadi kalian sudah mendengar cerita ya. Sekarang kita puji Tuhan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita puji Tuhan, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita ulangi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari anak-anakku sekalian, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang pengasih dan penyayang, yang sungguh-sungguh selalu mengasihi kami di setiap saat, di setiap waktu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menuntun kami sejenak lamanya untuk kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami sudah memahami Tuhan bahwa Abraham yang Kau berikan anak yang satu-satunya rela dikurbankan karena dia takut akan Allah. Karena itu Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk selalu menuntun kami, dan kami selalu setia di dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga di dalam kami melangkah ke kiri atau ke kanan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, di mana saat ini Tuhan masih atau corona masih menguasai atau corona masih mewabah di negeri kami ini, negeri tercinta Indonesia ini. Kami mohon Tuhan campur tanganlah di dalamnya, di dalam semua pemerintah yang bekerja keras, dari segala aparat yang bekerja keras. Biarlah kami bersatu Tuhan untuk kami melawan corona, sehingga corona ini tetap berlalu daripada kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat medis dan para medis yang bertugas sebagai gugus terdepan di dalam membasmi penyakit corona ini. Berikan kesehatan, kekuatan, ketekunan Tuhan, sehingga dia bekerja keras, sehingga corona ini betul-betul dapat hilang dari bumi Indonesia. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara anak-anak kami yang terganggu kesehatan karena sakit penyakit, kami mohon Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Jikalau Tuhan ada yang lalai untuk beribadah pada saat ini, yang mungkin sementara di luar rumah,
karena ada kegiatan lain, kami mohon Tuhan ketuk pintu hati mereka supaya minggu depan boleh mempersiapkan diri, boleh kami beribadah bersama-sama walaupun secara online. Bapa di dalam surga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di antara kami, di antara anak-anak kami, banyak yang sudah menyakiti hati orang tua, yang menyakiti hati ayah dan ibu, bahkan saudara-saudara. Mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah anak-anak kami mengaku pada saat ini bahwa kami tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat persembahan yang kami sudah berikan. Berkatilah persembahan itu untuk menjadi berkat untuk dipakai di dalam kegiatan di jemaat Peniel Perumnas ini. Bapa di dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu 1 minggu ke depan ini. Biarlah Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dengan ibadah yang sama. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami, dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan kembali untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita puji Tuhan, besarlah untungku. Untungku jika Yesus milikku, bersukaiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin berat, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.